Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dari pagi hingga malam ini. Tuhan memampukan kami sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami. Berikan kami pengertian, supaya kami dapat semakin mengenal kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 14 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita menganggap bahwa berita sukacita adalah berita yang berhubungan dengan berkat, hadiah, janji, pengharapan, dan hal-hal semacam itu. Jarang kita menganggap bahwa teguran merupakan berita sukacita juga. Kita terbentuk cenderung menjadi orang yang tidak menyukai kritikan atau nasihat yang keras. Walaupun padahal sebenarnya nasihat, teguran, dan kritikan merupakan kabar baik bila kita dapat melihatnya dari sudut pandang yang benar. Dalam Yehezkiel pasal 14 ayat yang ke-6 ini, firman Tuhan berisi suatu perintah dan teguran yang keras supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Biasanya saudara, kesan yang ditimbulkan dari teguran dan perintah keras seperti ini adalah kita cenderung menjadi menjauhi isi ayat seperti ini. Kita cenderung menutup telinga dan tidak mau mendengar. Kita lebih senang dengan ayat-ayat yang berisi janji-janji Tuhan tentang berkat dan pemulihan, karena begitu enak didengar. Namun saudara, sebenarnya setiap teguran mengandung berkat Tuhan di dalamnya. Asalkan kita mau ikuti apa yang menjadi isi dari teguran Tuhan itu. Kita perlu belajar untuk menerima teguran dengan hati yang bersukacita. Mari kita ubah pikiran kita, saudara. Pandanglah bahwa setiap teguran itu enak. Teguran itu menyenangkan, supaya kita tidak anti terhadap teguran, tapi dapat menerima dan terus memperbaiki diri kita semakin baik setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan, karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Di sini kita perhatikan bahwa teguran yang mendidik ternyata adalah jalan kehidupan. Teguran dari Tuhan membimbing kita untuk melangkah dalam kebenaran, agar kita berjalan menuju hidup, bukan menuju kepada maut. Itu sebabnya saudara, karena teguran adalah jalan kehidupan, maka hendaknya kita memandangnya sebagai berita sukacita. Saudara yang terkasih, dalam Yehezkiel 14 ayat yang ke-6 ini, ada 3 hal yang disebutkan. Yang pertama, bertobatlah. Yang kedua, berpalinglah dari berhala-berhalamu. Dan yang ketiga, jangan lakukan lagi perbuatan-perbuatan keji. Terhadap hal-hal yang disebutkan ini, mari kita ajukan pertanyaan buat diri kita masing-masing. Sudahkah kita bertobat dengan sungguh-sungguh? Saudara yang terkasih, bertobat berarti bahwa kita berbalik arah 180 derajat. Dari yang tadinya berjalan di luar firman Tuhan dan menuju kepada kebinasaan, menjadi berjalan di dalam firman Tuhan, menuju kepada keselamatan yang kekal. Pertanyaan yang kedua, saudara, apakah masih ada berhala-berhala dalam kehidupan kita? Mungkin tidak secara fisik kita punya berhala, tapi ada berhala-berhala modern
yang mengikat kehidupan kita. Apapun saudara bisa jadi berhala kalau kita terlalu terfokus dan memujanya tanpa kita sadari. Dan segala sesuatu bisa menjadi berhala, terutama kalau itu membuat kita menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Pertanyaan yang ketiga saudara, apakah masih ada perbuatan-perbuatan keji yang kita lakukan? Mari saudara, ubahlah sikap kita, ubah perbuatan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, teguran walaupun terasa keras sebenarnya merupakan salah satu wujud kasih Tuhan kepada kita. Dan oleh karena itu, teguran merupakan berita sukacita karena menandakan bahwa Tuhan sayang kepada saudara dan saya, sehingga Ia tidak mau kita binasa, melainkan beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, responi setiap teguran dengan hati yang bersukacita, sebab ada berkat dan kasih Tuhan di balik setiap teguran yang disampaikannya kepada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu mengajarkan kami bahwa setiap teguran sebenarnya adalah kabar baik buat kami. Engkau tidak mau kami binasa, tapi Engkau mau kami berubah, bertobat dan hidup seturut kehendak-Mu. Itu semua Tuhan kerjakan supaya kami terluput dari kebinasaan dan supaya kami dapat menerima anugerah keselamatan yang kekal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, lembutkan hati kami, sehingga kami tidak mudah tersinggung ketika kami ditegur, melainkan dengan rendah hati menerima setiap teguran Tuhan untuk kami berubah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu atas kami. Berkatilah kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terdampak dengan berbagai peristiwa bencana alam, entah itu banjir, gempa bumi, dan segala macam bencana alam. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, pergumulan dalam hidupnya, yang sedang ditimpa bencana alam. Tuhan berikan kekuatan dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya malam ini kami tidur dalam keberkatan, tidur dalam perlindungan Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.